Rahasia terbesar dari penyembuhan sejati bukan hanya terletak pada ramuan, obat, atau teknik medis, melainkan pada pemahaman mendalam tentang manusia itu sendiri. Inilah yang sejak berabad-abad lalu telah disadari oleh Ibnu Sina, seorang tabib, filsuf, dan ilmuwan besar yang pemikirannya masih terasa hidup hingga hari ini. Dalam karya monumentalnya Kitab Asy-Syifa, Ibnu Sina tidak sekadar berbicara tentang penyakit dan penyembuhan, tetapi mengajak manusia memahami hubungan jiwa, raga, pikiran, dan kehidupan secara utuh. Ibnu Sina memandang tubuh manusia bukan sebagai mesin yang berdiri sendiri, melainkan sebagai amanah yang digerakkan oleh jiwa. Ketika jiwa berada dalam ketenangan, tubuh akan cenderung mengikuti keseimbangan itu. Namun ketika jiwa dipenuhi ketakutan, kesedihan, amarah, dan kecemasan yang berkepanjangan, tubuh perlahan kehilangan harmoni alaminya. Dalam pandangan ini, sakit bukan selalu pertanda lemahnya tubuh, tetapi seringkali merupakan isyarat bahwa jiwa sedang kelelahan. Kitab Asy-Syifa mengajarkan bahwa penyembuhan sejati dimulai dari pemahaman. Seseorang yang memahami dirinya sendiri akan lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang dikirimkan tubuhnya. Ibnu Sina menekankan pentingnya kesadaran, karena tubuh memiliki kecerdasan alami yang mampu menjaga keseimbangan, selama manusia tidak mengabaikannya. Penyakit, dalam banyak kasus, muncul ketika ritme alami kehidupan terganggu oleh gaya hidup yang berlebihan, pikiran yang terus tertekan, atau emosi yang tidak tersalurkan dengan baik. Dalam pemikiran Ibnu Sina, jiwa memiliki peran sentral dalam kesehatan. Jiwa yang tenang memperlancar aliran kehidupan dalam tubuh, sementara jiwa yang gelisah dapat mempersempitnya. Oleh karena itu, beliau memandang ketenangan batin bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti dari proses penyembuhan. Ia percaya bahwa kata-kata yang menenangkan, harapan yang hidup, dan keyakinan yang kuat dapat mempercepat pemulihan, bahkan sebelum obat bekerja sepenuhnya. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa manusia sering terburu-buru mencari obat dari luar, padahal lupa membenahi keadaan di dalam. Ia menulis bahwa keseimbangan adalah kunci, keseimbangan antara makan dan istirahat, antara aktivitas dan keheningan, antara pikiran dan perasaan. Ketika keseimbangan ini dijaga, tubuh akan lebih mudah mempertahankan kesehatannya. Sebaliknya, ketika manusia hidup dalam pola yang ekstrim, tubuh akan menanggung beban yang semakin berat. Dalam Asy-Syifa, dijelaskan bahwa pikiran yang terus-menerus dipenuhi rasa takut dapat melemahkan daya hidup. Ketakutan membuat tubuh menegang, napas menjadi pendek, dan energi tidak mengalir dengan baik. Sebaliknya, harapan memberi ruang bagi tubuh untuk bernapas lebih lega, memperbaiki diri, dan mengaktifkan kemampuan alaminya untuk pulih. Inilah mengapa Ibnu Sina sangat memperhatikan kondisi mental pasien, bukan hanya gejala fisiknya. Penyembuhan menurut Ibnu Sina juga berkaitan erat dengan makna hidup. Jiwa yang kehilangan tujuan lebih mudah jatuh dalam kelelahan batin, dan kelelahan ini lambat laun memengaruhi tubuh. Namun ketika seseorang merasa hidupnya bermakna, tubuh mendapatkan dorongan untuk bertahan, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Dalam pandangan ini, penyembuhan bukan hanya tentang kembali sehat, tetapi tentang kembali selaras dengan kehidupan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari terapi. Tubuh memiliki waktu dan caranya sendiri untuk pulih. Memaksakan kesembuhan justru dapat memperlambat prosesnya. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kepercayaan bahwa setiap proses memiliki ritmenya. Dengan kesabaran, pikiran menjadi lebih tenang, dan ketenangan ini menjadi ruang bagi tubuh untuk bekerja dengan lebih efektif. Dalam kehidupan modern, banyak orang hidup dengan pikiran yang terus berlari, jarang berhenti untuk mendengarkan diri sendiri. Ibnu Sina sejak lama mengingatkan bahwa keheningan sesekali diperlukan agar jiwa dapat kembali seimbang. Dalam keheningan, manusia bisa merasakan kembali sinyal-sinyal halus dari tubuhnya, memahami kebutuhannya, dan menyadari batasannya. Dari sinilah penyembuhan sejati seringkali dimulai. Kitab Asy-Syifa bukan sekadar kitab medis, tetapi panduan kehidupan. Ia mengajarkan bahwa sehat adalah keadaan selaras antara tubuh, jiwa, dan pikiran.
Ketika salah satunya terganggu, yang lain akan ikut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan berarti menjaga cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani hidup sehari-hari. Pesan Ibnu Sina terasa begitu relevan di zaman ini, ketika banyak penyakit muncul bukan hanya dari infeksi atau cedera, tetapi dari stres yang berkepanjangan, tekanan hidup, dan kehilangan ketenangan batin. Beliau seolah mengingatkan bahwa manusia modern perlu kembali belajar menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar makhluk yang sibuk, tetapi makhluk yang sadar akan dirinya. Penyembuhan sejati, menurut Ibnu Sina, bukan hanya saat rasa sakit menghilang, tetapi ketika seseorang kembali merasa utuh. Ketika ia mampu menerima dirinya, berdamai dengan keadaan, dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Pada titik itu, tubuh tidak lagi dipaksa untuk melawan, melainkan diajak bekerja sama. Kitab Asy-Syifa mengajarkan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat potensi untuk sembuh, selama ia mau mendengarkan, memahami, dan menghormati dirinya sendiri. Ilmu penyembuhan yang mendahului zaman ini bukanlah rahasia yang rumit, melainkan kebijaksanaan sederhana yang sering kita lupakan. Bahwa jiwa yang tenang adalah fondasi tubuh yang sehat, dan tubuh yang sehat adalah cermin dari jiwa yang terawat. Inilah warisan besar Ibnu Sina, sebuah pengingat bahwa kesehatan bukan sekadar kondisi fisik, tetapi perjalanan menuju keseimbangan dan kesadaran. Sebuah perjalanan yang dimulai dari dalam diri, dan terus hidup sepanjang zaman. Perjalanan menuju pemahaman ini tidak selalu mudah. Ibnu Sina menyadari bahwa manusia seringkali menolak mendengarkan dirinya sendiri. Ketika tubuh mulai lelah, manusia memaksa. Ketika jiwa meminta istirahat, manusia menutupinya dengan kesibukan. Dalam kondisi seperti ini, penyakit bukan musuh, melainkan bahasa. Bahasa tubuh yang berbicara ketika jiwa tak lagi didengar. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap rasa sakit memiliki hikmah, bukan untuk disyukuri penderitaannya, tetapi untuk dipahami pesannya. Sakit mengajak manusia berhenti sejenak, meninjau ulang arah hidupnya, dan bertanya dengan jujur, apa yang selama ini diabaikan. Apakah tubuh kurang dirawat, atau jiwa terlalu sering dilukai oleh pikiran sendiri? Dalam pandangannya, emosi yang dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi beban fisik. Kesedihan yang tidak diungkapkan melemahkan, kemarahan yang terus disimpan mengeraskan, dan kecemasan yang dibiarkan berlarut-larut menguras energi kehidupan. Karena itu, penyembuhan bukan hanya soal menghilangkan gejala, tetapi tentang keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Ibnu Sina menekankan pentingnya lingkungan yang baik bagi penyembuhan. Lingkungan yang tenang, kata-kata yang lembut, dan suasana yang penuh harapan mampu membantu jiwa kembali stabil. Ia memahami bahwa manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh oleh sekelilingnya. Ketika lingkungan mendukung ketenangan, tubuh pun lebih mudah menemukan jalannya menuju sehat. Ia juga mengajarkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih berpengaruh daripada usaha besar yang sesaat. Pola makan yang sederhana, tidur yang cukup, gerak yang seimbang, dan pikiran yang dijaga dari beban berlebihan adalah fondasi kesehatan jangka panjang. Dalam pandangan ini, penyembuhan bukan peristiwa singkat, melainkan proses hidup sehari-hari. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia sering mencari kesembuhan dengan tergesa-gesa, ingin segera bebas dari rasa sakit. Namun jiwa dan tubuh tidak bekerja dengan logika kecepatan, melainkan dengan logika keseimbangan. Ketika manusia belajar melambat, tubuh justru diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya secara alami. Ia juga berbicara tentang pentingnya niat dalam penyembuhan. Niat yang lurus, keinginan untuk pulih bukan karena takut, tetapi karena cinta pada kehidupan, akan mengubah cara tubuh merespons pengobatan. Niat ini menenangkan jiwa, dan ketenangan jiwa adalah pintu bagi pemulihan yang lebih dalam. Dalam Asy-Syifa, tersirat bahwa manusia yang terlalu keras pada dirinya sendiri seringkali sulit sembuh. Menyalahkan diri, menuntut kesempurnaan, dan hidup dalam tekanan batin menciptakan konflik internal yang melemahkan. Sebaliknya, sikap lembut pada diri sendiri, menerima keterbatasan,
dan memberi ruang untuk beristirahat adalah bentuk pengobatan yang sering diremehkan. Ibnu Sina memandang kehidupan sebagai kesatuan yang saling terhubung. Apa yang dipikirkan hari ini akan dirasakan tubuh di kemudian hari. Apa yang dirasakan jiwa akan tercermin dalam kondisi raga. Oleh karena itu, menjaga kesehatan berarti menjaga kualitas pikiran, perasaan, dan pilihan hidup setiap hari. Ketika manusia mulai memahami hal ini, ia tidak lagi memandang sakit sebagai akhir, tetapi sebagai fase. Fase untuk belajar lebih mengenal diri, lebih menghargai tubuh, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Dalam fase ini, kesadaran tumbuh, dan bersama kesadaran itu, muncul kekuatan untuk pulih. Ibnu Sina seakan berpesan bahwa kesembuhan bukan hadiah instan, tetapi buah dari keselarasan. Keselarasan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Ketika ketiganya sejalan, tubuh tidak perlu berteriak melalui penyakit, karena ia telah didengar melalui kesadaran. Warisan Ashifa mengajak manusia modern untuk kembali pada kebijaksanaan yang sederhana namun mendalam. Bahwa hidup yang terlalu cepat membuat jiwa tertinggal. Bahwa pikiran yang terlalu penuh membuat tubuh kelelahan. Dan bahwa ketenangan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar manusia. Disinilah rahasia penyembuhan yang mendahului zaman itu berada. Bukan pada rumus yang rumit, tetapi pada keberanian untuk hidup lebih sadar. Mendengarkan tubuh tanpa menghakimi. Merawat jiwa tanpa menunggu hancur. Dan menjalani hidup dengan keseimbangan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh seorang tabib besar berabad-abad lalu. Selama manusia masih mau belajar memahami dirinya, ajaran ini akan terus hidup. Karena sejatinya, penyembuhan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang bagaimana manusia memilih untuk hidup mulai saat ini dan seterusnya. Dan pada titik inilah Ibnu Sina membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang ingin sembuh dari sakit, tetapi makhluk yang rindu akan ketentraman. Banyak orang mengira tujuan penyembuhan adalah kembali beraktivitas seperti semula, padahal yang lebih hakiki adalah kembali merasakan kedamaian dalam diri. Tanpa kedamaian itu, tubuh yang tampak sehat pun tetap rapuh. Ibnu Sina memahami bahwa jiwa yang terus hidup dalam konflik batin akan sulit menemukan ketenangan, sekalipun tubuh telah diberi obat terbaik. Konflik batin ini sering lahir dari hidup yang tidak selaras dengan fitrah. Terlalu banyak menuntut diri, terlalu sering mengabaikan kebutuhan batin, dan terlalu jarang bersyukur atas apa yang masih dimiliki. Semua ini menciptakan ketegangan halus yang perlahan menggerogoti kesehatan. Ia mengajarkan bahwa rasa syukur adalah salah satu bentuk terapi jiwa. Ketika seseorang mampu melihat nikmat di tengah keterbatasan, jiwanya menjadi lebih lapang. Kelapangan jiwa ini memberi ruang bagi tubuh untuk bernapas, mengendurkan ketegangan, dan memperbaiki diri. Bukan berarti sakit hilang seketika, tetapi proses penyembuhan menjadi lebih ringan dan penuh harapan. Ibnu Sina juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara memberi dan menerima. Manusia yang terus memberi tanpa pernah mengisi ulang dirinya akan mengalami kelelahan batin. Sebaliknya, manusia yang hanya ingin menerima tanpa memberi akan kehilangan makna hidup. Ketika keseimbangan ini terganggu, jiwa menjadi kosong, dan kekosongan itu seringkali diterjemahkan tubuh sebagai kelemahan. Dalam perjalanan penyembuhan, Ibnu Sina mendorong manusia untuk membangun hubungan yang lebih jujur dengan dirinya sendiri. Mengakui lelah tanpa rasa bersalah. Mengakui takut tanpa merasa lemah. Mengakui sedih tanpa harus menutupinya dengan senyum palsu. Kejujuran batin ini adalah langkah awal untuk memulihkan energi kehidupan yang selama ini terhambat. Ia juga mengingatkan bahwa waktu adalah bagian dari obat. Banyak orang ingin sembuh secepat mungkin, tanpa memberi waktu bagi tubuh dan jiwa untuk beradaptasi. Padahal, sebagaimana luka membutuhkan waktu untuk menutup, jiwa pun membutuhkan waktu untuk kembali utuh. Menghormati waktu berarti menghormati kebijaksanaan tubuh. Ibnu Sina melihat manusia sebagai makhluk yang hidup di antara dua dunia, dunia lahir dan dunia batin. Ketika keduanya seimbang, manusia berada dalam keadaan sehat yang sesungguhnya.
Namun ketika salah satunya diabaikan, ketidakseimbangan akan muncul, dan dari sanalah berbagai keluhan bermula. Karena itu, ia menempatkan perhatian yang besar pada kehidupan batin, sesuatu yang sering dilupakan dalam pendekatan penyembuhan modern. Dalam sunyi, dalam keheningan, Ibnu Sina percaya manusia dapat mendengar suara jiwanya kembali. Suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dari suara itulah muncul kejelasan tentang apa yang perlu diubah, apa yang perlu dilepaskan, dan apa yang perlu dirawat. Kejelasan ini adalah fondasi dari penyembuhan yang berkelanjutan. Ajaran Ashifa seolah mengingatkan bahwa sakit bukan selalu tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Pulang ke hidup yang lebih sederhana. Pulang ke ritme yang lebih manusiawi. Pulang ke kesadaran bahwa tubuh dan jiwa bukan alat untuk diperas, tetapi amanah untuk dijaga. Ketika manusia mulai hidup dengan kesadaran ini, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai perjuangan berat. Ia menjadi perjalanan yang penuh pelajaran. Setiap hari adalah langkah kecil menuju keseimbangan. Setiap kesadaran baru adalah obat yang bekerja perlahan namun mendalam. Dan mungkin inilah inti terdalam dari rahasia kitab Ashifa, bahwa penyembuhan sejati tidak memisahkan manusia dari kehidupannya, tetapi justru mengajaknya hidup dengan lebih benar, lebih selaras, lebih lembut pada diri sendiri, lebih jujur pada jiwa. Selama manusia masih bersedia mendengar pesan tubuhnya, menjaga ketenangan batinnya, dan menghormati ritme kehidupannya, warisan ini akan terus relevan. Karena sesungguhnya, ilmu penyembuhan yang mendahului zaman itu bukan hanya milik masa lalu, tetapi cahaya yang terus membimbing manusia menuju kesehatan yang utuh, lahir dan batin. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina mengajak manusia memahami bahwa kesembuhan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan perubahan cara hidup. Seseorang bisa saja menghilangkan gejala sakit, tetapi jika pola pikir dan kebiasaan yang melahirkannya tetap sama, maka sakit hanya akan berpindah bentuk. Inilah sebabnya mengapa beliau menekankan kebijaksanaan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu pengobatan. Ia menyadari bahwa manusia seringkali ingin hasil tanpa proses, ingin sembuh tanpa mau berubah, ingin sehat tanpa mau mendengarkan batas tubuhnya. Padahal, tubuh dan jiwa selalu menuntut keselarasan. Ketika manusia menolak untuk berubah, tubuh akan terus mengingatkan, dengan caranya sendiri, sampai pesan itu benar-benar dipahami. Ibnu Sina melihat bahwa kelelahan terbesar manusia bukan hanya kelelahan fisik, tetapi kelelahan makna. Hidup yang dijalani tanpa arah membuat jiwa kehilangan tenaga. Dalam kondisi seperti ini, tubuh menjadi rapuh, mudah terganggu, dan sulit pulih. Sebaliknya, ketika seseorang menemukan makna dalam hidupnya, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, daya tahannya meningkat dengan cara yang menakjubkan. Ia juga menyinggung pentingnya keteraturan. Tubuh menyukai keteraturan, jiwa pun demikian. Waktu makan yang tidak menentu, waktu tidur yang kacau, dan hidup yang tanpa ritme membuat sistem alami tubuh kehilangan pegangan. Dalam ketidakteraturan itu, penyakit mudah tumbuh. Maka keteraturan sederhana seringkali menjadi obat yang paling awal dan paling efektif. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia yang terlalu terikat pada masa lalu atau terlalu cemas pada masa depan akan kehilangan kehadiran di saat ini. Padahal, saat inilah satu-satunya ruang di mana penyembuhan bisa terjadi. Jiwa yang hadir sepenuhnya pada momen sekarang memberi sinyal aman pada tubuh, dan rasa aman ini adalah fondasi dari pemulihan. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tidak tenggelam di dalamnya. Masalah akan selalu ada, namun cara manusia meresponsnya menentukan apakah masalah itu menjadi beban atau pelajaran. Ketika respons lahir dari kesadaran, tubuh tidak perlu menanggung beban emosi yang berlebihan. Ibnu Sina juga menekankan bahwa manusia perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak penderitaan lahir bukan karena kekurangan, tetapi karena keinginan yang tak pernah selesai. Keinginan yang terus dikejar menguras energi batin. Ketika jiwa lelah mengejar, tubuh ikut melemah. Kesederhanaan,
Dalam pandangan ini, bukan kekurangan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Dalam perjalanan penyembuhan, ia mendorong manusia untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan rasa sakit. Bukan dengan memusuhinya, tetapi dengan memahaminya. Rasa sakit yang dipahami akan kehilangan sebagian kekuatannya. Ia tidak lagi menjadi ancaman, tetapi penunjuk arah menuju perubahan yang diperlukan. Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk menjadi tabib bagi dirinya sendiri, sejauh ia mau belajar mendengar dan merawat. Obat, terapi, dan bantuan dari luar adalah penopang, tetapi kesadaran diri adalah inti. Tanpa kesadaran, pengobatan menjadi dangkal. Dengan kesadaran, pengobatan menjadi menyeluruh. Ajaran ini mengajak manusia untuk kembali menghargai proses hidup yang alami. Bernapas dengan sadar, makan dengan penuh perhatian, bergerak dengan niat yang baik, beristirahat tanpa rasa bersalah. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan dengan konsisten, membentuk fondasi kesehatan yang kokoh. Pada akhirnya, Ibnu Sina seolah berkata bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi sehat. Ia hanya perlu menjadi selaras. Selaras dengan tubuhnya, selaras dengan jiwanya, selaras dengan kehidupan yang dijalaninya. Dan ketika keselarasan itu mulai tumbuh, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh. Ia hadir perlahan, dalam ketenangan, dalam penerimaan, dalam kesadaran yang terus berkembang. Inilah warisan sejati dari ilmu penyembuhan yang mendahului zaman, sebuah kebijaksanaan yang mengajarkan manusia untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan dari kesadaran inilah Ibnu Sina menuntun manusia menuju pemahaman yang lebih halus, bahwa kesehatan sejati bukanlah keadaan tanpa gangguan, melainkan kemampuan untuk kembali seimbang setiap kali terguncang. Hidup tidak pernah benar-benar bebas dari tekanan, kehilangan, atau ujian. Namun manusia yang memahami dirinya akan lebih cepat kembali ke pusat ketenangan setelah terpukul. Ibnu Sina memahami bahwa banyak penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara manusia memaknainya. Pikiran yang terus melawan kenyataan menciptakan ketegangan batin. Ketegangan ini, jika dibiarkan, akan mencari jalan keluar melalui tubuh. Maka penyembuhan seringkali dimulai saat manusia berhenti melawan dan mulai menerima, bukan dengan pasrah, tetapi dengan kesadaran yang matang. Ia mengajarkan bahwa menerima bukan berarti menyerah, melainkan memahami batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang perlu dilepaskan. Jiwa yang terus memikul beban di luar kemampuannya akan kelelahan. Ketika beban itu dilepaskan, energi kehidupan yang selama ini terkunci mulai mengalir kembali. Ibnu Sina juga menyinggung pentingnya kebeningan niat dalam setiap usaha penyembuhan. Ketika seseorang berusaha sembuh hanya karena takut mati atau takut kehilangan, jiwanya tetap berada dalam ketegangan. Namun ketika niatnya beralih menjadi keinginan untuk hidup lebih selaras, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan hakikat dirinya, proses penyembuhan berubah menjadi perjalanan pertumbuhan. Ia memahami bahwa tubuh seringkali lebih jujur daripada pikiran. Pikiran bisa menyangkal, menunda, dan membenarkan kebiasaan yang merusak. Tubuh tidak. Tubuh akan bereaksi apa adanya. Rasa lelah, nyeri, dan gangguan adalah kejujuran tubuh yang perlu dihormati. Mendengarkan kejujuran ini adalah bentuk kecerdasan yang tinggi. Dalam ajaran Ashifa, manusia diajak untuk melihat hidup sebagai rangkaian sebab dan akibat yang halus. Setiap pilihan kecil meninggalkan jejak. Cara makan, cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara memandang diri sendiri, semuanya membentuk kondisi kesehatan di masa depan. Tidak ada yang benar-benar sepele dalam kehidupan manusia. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kesendirian dan kebersamaan. Terlalu lama menyendiri membuat jiwa mengering, terlalu larut dalam keramaian membuat jiwa kehilangan arah. Jiwa membutuhkan keduanya. Kesendirian untuk memahami diri, dan kebersamaan untuk menguatkan makna hidup. Ketika keseimbangan ini tercapai, jiwa menjadi lebih stabil, dan tubuh pun ikut menguat. Ia mengajarkan bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sering diremehkan.
kelembutan pada diri sendiri, pada proses, dan pada kehidupan. Manusia yang terlalu keras pada dirinya akan menciptakan perlawanan batin. Perlawanan ini menguras energi yang seharusnya digunakan untuk memulihkan. Sebaliknya, kelembutan membuka ruang bagi tubuh untuk bekerja tanpa tekanan. Dalam pandangan Ibnu Sina, waktu sakit seringkali menjadi waktu yang paling jujur dalam hidup seseorang. Topeng mulai runtuh. Kesibukan palsu berhenti. Manusia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Jika momen ini dimanfaatkan dengan kesadaran, sakit bisa menjadi titik balik menuju hidup yang lebih benar. Ia juga menyadari bahwa banyak orang takut sembuh bukan karena ingin sakit, tetapi karena sembuh berarti harus mengubah cara hidup, mengubah kebiasaan lama, mengubah pola pikir lama, mengubah hubungan yang tidak sehat. Penyembuhan sejati memang menuntut keberanian untuk tidak kembali pada pola yang melukai diri sendiri. Ibnu Sina seakan mengingatkan bahwa tubuh tidak pernah mengkhianati manusia. Tubuh selalu berusaha melindungi, meski caranya terkadang terasa menyakitkan. Ketika manusia mulai melihat tubuh sebagai sahabat, bukan musuh, hubungan ini berubah. Dari konflik menjadi kerjasama. Dan pada akhirnya, penyembuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa hidup perlu dijalani dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kecepatan. Dengan perhatian, bukan sekadar ambisi. Dengan keseimbangan, bukan sekadar pencapaian. Inilah kedalaman rahasia yang diwariskan oleh Kitab Asy-Syifa, bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan untuk pulih, selama ia mau kembali mendengar, kembali merawat, dan kembali hidup selaras dengan dirinya sendiri. Sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu, dan tetap berbicara lembut kepada siapapun yang bersedia mendengarkan. Dan ketika manusia mulai benar-benar mendengarkan pesan ini, ia akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup yang selama ini dikejar ternyata bukan kebutuhan jiwa. Ibnu Sina seakan mengingatkan bahwa kelelahan terdalam sering muncul saat manusia hidup jauh dari dirinya sendiri. Terlalu sibuk memenuhi tuntutan luar, hingga lupa merawat ruang batin yang sunyi namun sangat menentukan kesehatan. Ia melihat bahwa jiwa yang tidak pernah diberi ruang untuk bernapas akan mencari celah. Jika tidak melalui kesadaran, maka melalui keluhan. Jika tidak melalui perenungan, maka melalui gangguan. Tubuh menjadi panggung terakhir tempat jiwa menyampaikan pesan-pesannya. Karena itu, penyembuhan yang mengabaikan pesan ini hanya akan menyentuh permukaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia perlu belajar berhenti sebelum dipaksa berhenti, beristirahat sebelum jatuh, menyederhanakan hidup sebelum tubuh memintanya dengan cara yang keras. Dalam kebijaksanaan ini, pencegahan bukan sekadar langkah medis, tetapi sikap hidup yang penuh kesadaran. Ia juga menyinggung bahwa kualitas perhatian menentukan kualitas kesehatan. Makan tanpa perhatian melemahkan pencernaan. Hidup tanpa perhatian melemahkan jiwa. Perhatian adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ketika manusia memberi perhatian pada tubuh dan jiwanya, ia sedang menanam benih kesehatan jangka panjang. Dalam pemikirannya, Ibnu Sina melihat hubungan yang kuat antara keteraturan batin dan kejernihan pikiran. Pikiran yang jernih membantu manusia mengambil keputusan yang lebih sehat. Sebaliknya, pikiran yang kacau sering menyeret manusia pada pilihan-pilihan yang merusak, lalu menyesalinya di kemudian hari. Maka menjaga kejernihan pikiran adalah bagian dari menjaga tubuh. Ia juga mengingatkan bahwa manusia tidak bisa terus hidup dalam mode bertahan. Hidup yang hanya diisi dengan bertahan dari tekanan, tanpa ruang untuk menikmati, akan menguras energi kehidupan. Jiwa membutuhkan keindahan, ketenangan, dan rasa cukup agar tetap hidup. Tanpa itu, tubuh akan menanggung kelelahan yang tidak terlihat. Ibnu Sina memandang bahwa kebahagiaan yang tenang lebih menyehatkan daripada kesenangan yang berlebihan. Kesenangan yang melampaui batas sering membawa kelelahan setelahnya. Sementara kebahagiaan yang sederhana, yang lahir dari rasa cukup dan syukur, menenangkan jiwa dan menguatkan tubuh secara perlahan. Dalam perjalanan penyembuhan, ia menekankan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah racun halus.
Setiap tubuh memiliki waktunya sendiri. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Ketika manusia berhenti membandingkan, ia mulai menghormati prosesnya. Dan penghormatan ini memberi rasa aman pada jiwa. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa doa, harapan, dan keyakinan bukan pelarian, tetapi sumber kekuatan batin. Keyakinan yang tenang memberi keberanian pada jiwa untuk melewati masa sulit. Keberanian ini tercermin dalam tubuh sebagai daya tahan, kesabaran, dan ketekunan dalam proses pemulihan. Ia melihat bahwa manusia yang hidup dengan kesadaran spiritual yang sehat cenderung lebih mampu menerima perubahan. Penerimaan ini bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Dengan penerimaan, jiwa tidak menghabiskan energi untuk melawan kenyataan, sehingga energi itu bisa digunakan untuk bertumbuh dan pulih. Ibnu Sina seolah berkata bahwa kesehatan adalah hasil dari hubungan yang harmonis antara manusia dan kehidupannya. Ketika hubungan itu rusak, tubuh menjadi korban. Ketika hubungan itu dipulihkan, tubuh ikut merasakan manfaatnya. Maka memperbaiki hidup seringkali lebih penting daripada sekadar mengganti obat. Di titik ini, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai beban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai guru yang membimbing. Setiap gejala menjadi pelajaran, setiap keterbatasan menjadi pengingat, dan setiap kemajuan sekecil apapun menjadi tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang bekerja bersama. Inilah kedalaman ajaran yang membuat kitab Asy-Syifa melampaui zamannya. Ia tidak hanya berbicara pada tabib, tetapi pada setiap manusia yang ingin hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih utuh. Sebuah ajaran yang tidak memaksa, tetapi mengundang. Tidak menggurui, tetapi membimbing. Selama manusia masih mau melambat untuk mendengarkan, membuka diri untuk berubah, dan merawat keseimbangan hidupnya, pesan ini akan terus menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, penyembuhan bukan sesuatu yang harus dikejar keluar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, ketika manusia kembali selaras dengan hakikat dirinya. Dan semakin dalam seseorang menyelami pesan ini, semakin jelas bahwa Ibnu Sina tidak pernah memisahkan penyembuhan dari kebijaksanaan hidup. Ia memahami bahwa tubuh hanyalah satu lapisan dari keberadaan manusia. Di baliknya ada jiwa yang merasakan, pikiran yang menilai, dan hati yang menyimpan luka maupun harapan. Ketika lapisan-lapisan ini tidak selaras, kesehatan menjadi rapuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia sering hidup dalam kebisingan batin. Pikiran dipenuhi suara tuntutan, penyesalan, dan kekhawatiran yang tidak pernah berhenti. Kebisingan ini membuat jiwa kehilangan arah. Dalam kondisi seperti itu, tubuh dipaksa bekerja tanpa jeda, hingga akhirnya kelelahan menjadi penyakit. Maka ketenangan bukan sekadar kenyamanan, tetapi kebutuhan mendasar bagi kesehatan. Ia mengajarkan bahwa kemampuan untuk melepaskan sama pentingnya dengan kemampuan untuk berusaha. Banyak orang jatuh sakit bukan karena kurang berjuang, tetapi karena tidak pernah berhenti berjuang. Melepaskan beban yang tidak perlu memberi ruang bagi jiwa untuk pulih. Dari ruang inilah kekuatan baru perlahan tumbuh. Dalam pemikirannya, Ibnu Sina juga melihat bahwa manusia yang hidup tanpa refleksi mudah terjebak dalam pola yang sama. Bangun, beraktivitas, lelah, lalu mengulanginya tanpa pernah bertanya apakah cara hidup itu masih sehat. Refleksi adalah cahaya kecil yang membantu manusia melihat arah. Tanpa refleksi, manusia berjalan jauh tetapi tidak benar-benar maju. Ia menekankan pentingnya mengenal batas. Tubuh yang sehat tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Jiwa yang sehat tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mengenal batas bukan kelemahan, melainkan kecerdasan. Banyak kerusakan muncul bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena mengabaikan batas yang sudah jelas. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering takut akan perubahan, padahal perubahan adalah hukum kehidupan. Tubuh terus berubah, jiwa terus belajar, dan hidup terus bergerak. Penyakit seringkali muncul ketika manusia menolak perubahan yang seharusnya terjadi. Ketika perubahan diterima dengan sadar, energi kehidupan kembali mengalir lebih bebas. Ia juga mengajarkan bahwa kesederhanaan pikiran membawa ketenangan tubuh.
Pikiran yang dipenuhi terlalu banyak rencana, ambisi, dan perbandingan menciptakan tekanan yang tak terlihat. Menyederhanakan pikiran bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi memilih dengan bijaksana apa yang layak diperjuangkan. Dalam perjalanan ini, Ibnu Sina mengajak manusia untuk kembali pada pertanyaan mendasar, untuk apa hidup ini dijalani? Ketika jawaban atas pertanyaan itu mulai kabur, jiwa kehilangan kompas. Tubuh pun ikut merasakan kebingungan itu. Namun ketika makna kembali ditemukan, arah hidup menjadi lebih jelas, dan kesehatan pun menemukan pijakannya. Ia juga menyinggung bahwa hubungan manusia dengan dirinya sendiri seringkali lebih menentukan daripada hubungan dengan dunia luar. Seseorang yang terus bermusuhan dengan dirinya akan hidup dalam konflik batin yang melelahkan. Sebaliknya, seseorang yang berdamai dengan dirinya, menerima kelebihan dan kekurangan, memberi rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ibnu Sina melihat bahwa penyembuhan sejati selalu bersifat menyeluruh. Ia tidak hanya menyentuh bagian yang sakit, tetapi seluruh cara hidup, cara berpikir yang lebih jernih, cara merasa yang lebih jujur, cara bertindak yang lebih seimbang. Ketika perubahan ini terjadi, tubuh tidak lagi bekerja sendirian, tetapi didukung oleh jiwa yang sadar. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak perlu menunggu sakit parah untuk mulai mendengar. Tanda-tanda kecil sudah cukup menjadi peringatan. Lelah yang berkepanjangan, gelisah tanpa sebab, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu bermakna. Semuanya adalah pesan yang perlu dihormati. Mengabaikannya hanya akan memperkeras cara tubuh berbicara. Dalam kebijaksanaan Ashifa, hidup yang baik adalah hidup yang seimbang. Tidak berlebihan dalam kesenangan, tidak tenggelam dalam kesedihan. Tidak memaksakan diri, tidak pula menyerah. Keseimbangan inilah yang menjaga jiwa tetap hangat dan tubuh tetap kuat. Dan semakin lama seseorang merenungkan ajaran ini, semakin terasa bahwa Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyembuhkan penyakit, tetapi tentang bagaimana mencegah manusia kehilangan dirinya. Karena ketika manusia kehilangan dirinya, tubuhlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Inilah kedalaman warisan yang ia tinggalkan. Sebuah undangan lembut untuk hidup lebih sadar, lebih perlahan, lebih selaras. Sebuah pengingat bahwa kesehatan bukan tujuan yang terpisah dari kehidupan, melainkan cermin dari bagaimana kehidupan itu dijalani setiap hari. Selama manusia masih mau mendengar suara batinnya, menghormati tubuhnya, dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan, ajaran ini akan terus hidup. Mengalir dari zaman ke zaman, menyentuh jiwa-jiwa yang lelah, dan mengingatkan bahwa penyembuhan sejati selalu dimulai dari dalam. Dan pada akhirnya, Ibnu Sina membawa kita pada satu kesadaran yang paling mendasar, bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam keterputusan. Keterputusan dari tubuhnya, dari jiwanya, dari makna hidupnya. Ketika keterputusan ini terjadi, manusia mungkin tetap bergerak, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang perlahan melemah. Dari sinilah banyak sakit bermula. Ia memahami bahwa manusia modern sering hidup di luar dirinya sendiri. Pikiran berada di masa depan, menyiapkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Hati terikat pada masa lalu, memikul beban yang sudah berlalu. Sementara tubuh hidup di masa kini, menanggung dampak dari ketidakhadiran jiwa dan pikiran. Ketidaksatuan inilah yang menciptakan kelelahan yang dalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kehadiran adalah obat yang sering dilupakan. Hadir saat makan, hadir saat bernapas, hadir saat beristirahat, hadir saat merasakan emosi. Kehadiran ini menenangkan sistem kehidupan di dalam tubuh. Ia memberi sinyal aman, sinyal bahwa manusia tidak sedang terancam. Dari rasa aman inilah proses pemulihan menemukan jalannya. Ia juga menyinggung bahwa manusia sering memusuhi rasa lelah, seolah lelah adalah musuh yang harus dilawan. Padahal lelah adalah pesan. Pesan bahwa ada batas yang terlampaui, ada kebutuhan yang terabaikan. Menghormati rasa lelah adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan menghormatinya, manusia mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam pemikiran Ibnu Sina, kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kejujuran.
kejujuran pada kondisi diri, kejujuran pada kemampuan, kejujuran pada kebutuhan batin. Banyak orang jatuh sakit karena terlalu lama hidup dalam kepura-puraan, berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura mampu menanggung segalanya. Kepura-puraan ini menguras energi kehidupan. Ia mengajarkan bahwa mengakui keterbatasan bukanlah kegagalan, melainkan pintu menuju pemulihan. Saat manusia berhenti memaksa dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya, tekanan batin berkurang. Tubuh pun merespons dengan lebih tenang, lebih stabil, lebih kooperatif dalam proses penyembuhan. Ibnu Sina juga melihat bahwa hidup yang terlalu penuh jarang memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Terlalu banyak target, terlalu banyak peran, terlalu banyak tuntutan. Jiwa membutuhkan ruang kosong, jeda tanpa tujuan, waktu tanpa produktivitas. Ruang kosong inilah yang sering menjadi tempat lahirnya keseimbangan baru. Ia menekankan bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang ditambahkan ke dalam hidup, tetapi juga tentang apa yang dilepaskan. Melepaskan kebiasaan yang melelahkan, melepaskan hubungan yang menguras, melepaskan pola pikir yang merendahkan diri. Setiap pelepasan yang tepat adalah pengurangan beban bagi jiwa dan tubuh. Dalam perjalanan penyembuhan, Ibnu Sina mengajak manusia untuk bersikap ramah pada proses. Tidak mencela diri saat lambat, tidak putus asa saat belum terlihat hasil. Proses yang ramah menciptakan suasana batin yang aman. Dan suasana aman adalah kondisi terbaik bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Ia juga menyadari bahwa manusia sering mencari jawaban besar, padahal perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berpengaruh. Sedikit lebih sadar setiap hari, sedikit lebih lembut pada diri sendiri, sedikit lebih jujur pada perasaan. Perubahan kecil ini, jika dijaga, membentuk fondasi kesehatan yang kokoh. Ibnu Sina seolah ingin menanamkan satu keyakinan, bahwa manusia tidak rusak, hanya lelah. Tidak gagal, hanya kehilangan keseimbangan. Dan apa yang kehilangan keseimbangan selalu bisa dikembalikan. Dengan kesadaran, kesabaran, dan kebijaksanaan. Pada titik ini, penyembuhan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan kecemasan, tetapi sebagai sesuatu yang dirawat dengan ketenangan. Setiap hari menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan tubuh, dengan jiwa, dan dengan kehidupan itu sendiri. Inilah makna terdalam dari ilmu penyembuhan yang mendahului zaman. Bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan untuk pulih, bukan hanya secara fisik, tetapi secara utuh. Selama ia mau berhenti sejenak, mendengar dengan jujur, dan hidup dengan lebih selaras, jalan menuju kesehatan selalu terbuka. Dan mungkin di sanalah letak rahasia terbesar yang diwariskan Ibnu Sina. Bahwa kesembuhan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, ketika manusia kembali pulang kepada dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai pulang kepada dirinya sendiri, ia akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Bukan perubahan yang selalu langsung terlihat oleh orang lain, tetapi perubahan cara memandang hidup, cara merasakan tubuh, cara menyikapi rasa sakit. Pada titik ini, penyembuhan tidak lagi menakutkan, karena ia tidak datang sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pendewasaan. Ibnu Sina memahami bahwa manusia yang matang secara batin akan lebih kuat menghadapi sakit. Bukan karena ia kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena ia tidak lagi panik menghadapinya. Kepanikan melemahkan, sementara ketenangan menguatkan. Jiwa yang tenang mampu mengarahkan tubuh untuk bekerja dengan lebih efektif, lebih teratur, dan lebih selaras. Ia juga mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang bebas dari rasa tidak nyaman, melainkan hidup yang mampu belajar dari setiap ketidaknyamanan. Rasa sakit seringkali membawa pesan tentang arah yang perlu diperbaiki. Ketika pesan itu diterima dengan kesadaran, rasa sakit kehilangan sifatnya sebagai musuh, dan berubah menjadi pembimbing. Dalam pandangan ini, manusia tidak lagi bertanya, "Kapan aku sembuh?" tetapi apa yang perlu aku pahami. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Ia menggeser fokus dari hasil ke proses, dari kecemasan ke kesadaran. Dan di dalam proses inilah,
tubuh menemukan ritmenya untuk pulih. Ibnu Sina menekankan bahwa penyembuhan tidak bisa dipisahkan dari keutuhan hidup. Tidak mungkin seseorang menenangkan tubuhnya, sementara jiwanya terus diserang oleh pikiran yang kejam. Tidak mungkin seseorang berharap sehat, sementara hidupnya dipenuhi konflik batin yang tidak pernah diselesaikan. Keutuhan inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari ilmu penyembuhan. Ia juga menyadari bahwa banyak orang takut menghadapi keheningan, karena dalam keheningan suara batin menjadi jelas. Namun justru di sanalah jawaban sering ditemukan. Keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang tempat jiwa berbicara. Dan mendengarkan suara ini adalah bagian penting dari proses kembali seimbang. Ibnu Sina seakan berpesan bahwa manusia tidak perlu terus-menerus berlari untuk merasa hidup. Kadang, berhenti sejenak justru membuat hidup terasa lebih utuh. Dalam berhenti, manusia menyadari bahwa ia masih bernapas, masih merasakan, masih memiliki kesempatan untuk merawat dirinya dengan lebih baik. Ia juga mengajarkan bahwa harapan yang sehat berbeda dengan harapan yang tergesa-gesa. Harapan yang sehat menenangkan, sementara harapan yang tergesa-gesa menekan. Harapan yang menenangkan memberi tubuh keyakinan bahwa proses ini aman. Dan rasa aman adalah bahasa yang paling dipahami oleh tubuh. Dalam perjalanan panjang ini, Ibnu Sina menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek penyembuhan. Manusia bukan sekadar penerima pengobatan, tetapi pelaku kesadaran. Ketika manusia mengambil peran ini, penyembuhan menjadi lebih bermakna, karena ia melibatkan pilihan hidup, bukan hanya intervensi sesaat. Ia mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan kecil untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Cara bangun tidur, cara menyambut pagi, cara menutup hari. Hal-hal kecil ini membentuk suasana batin yang menentukan kualitas kesehatan jangka panjang. Dan pada akhirnya, seluruh ajaran ini bermuara pada satu kebijaksanaan sederhana, bahwa hidup yang selaras adalah obat yang paling mendasar. Selaras antara apa yang dipikirkan dan dirasakan. Selaras antara apa yang diinginkan dan dijalani. Selaras antara tubuh yang bekerja dan jiwa yang dirawat. Inilah inti terdalam dari rahasia Kitab Asy-Syifa. Sebuah ilmu penyembuhan yang tidak lekang oleh waktu, karena ia berbicara langsung pada hakikat manusia. Bahwa sebelum mencari kesembuhan di luar, manusia perlu kembali mengenal dirinya di dalam. Bahwa sebelum menuntut tubuh untuk kuat, manusia perlu memberi jiwa ruang untuk tenang. Selama manusia masih mau hidup dengan kesadaran, kesabaran, dan kebijaksanaan, pesan ini akan terus hidup, menjadi lentera bagi mereka yang lelah, menjadi pengingat bagi mereka yang terlupa, dan menjadi harapan bagi siapapun yang ingin sembuh, tidak hanya dari sakit, tetapi dari keterpisahan dengan dirinya sendiri. Dan dari titik kesadaran itu, manusia mulai memahami bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang tumbuh ketika hidup dijalani dengan benar. Ibnu Sina seolah ingin mengingatkan bahwa banyak orang berusaha menyembuhkan tubuhnya, tetapi tetap melukai jiwanya setiap hari. Selama luka batin itu terus dibiarkan, tubuh akan terus menjadi tempat pelampiasannya. Ia memahami bahwa jiwa yang terluka seringkali tidak meminta banyak. Ia hanya ingin didengar, diakui, diterima apa adanya. Ketika jiwa diabaikan, ia menjadi sunyi. Dan dalam kesunyian itu, penyakit seringkali menemukan ruang untuk tumbuh. Maka mendengarkan diri sendiri bukan kelemahan, melainkan keberanian. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia perlu belajar memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Penyesalan yang terus dipelihara mengikat jiwa pada masa lalu. Ikatan ini melemahkan daya hidup. Memaafkan adalah pelepasan. Dan setiap pelepasan mengembalikan energi yang selama ini terkunci. Ia juga menekankan bahwa hidup yang sehat membutuhkan kejujuran dalam pilihan. Banyak orang tahu apa yang melelahkan dirinya, tetapi tetap menjalaninya karena takut berubah. Padahal keberanian untuk berubah seringkali lebih menyembuhkan daripada pengobatan apapun. Perubahan yang jujur membuka jalan baru bagi keseimbangan. Dalam pandangan Ibnu Sina, tubuh bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan,
melainkan sahabat perjalanan. Sahabat yang setia menemani sejak lahir hingga akhir hayat. Ketika sahabat ini diperlakukan dengan kasar, ia akan melemah. Ketika diperlakukan dengan hormat, ia akan melindungi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menunggu semuanya hancur untuk mulai merawat diri. Kesadaran kecil hari ini mencegah luka besar esok hari. Menunda perawatan diri sama dengan menunda kehidupan itu sendiri. Karena hidup yang tidak dirawat perlahan kehilangan warnanya. Ibnu Sina juga memahami bahwa banyak orang merasa bersalah saat beristirahat. Seolah nilai hidup hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dihasilkan. Padahal istirahat adalah bagian dari kerja kehidupan. Tanpa istirahat, tidak ada pemulihan. Tanpa pemulihan, tidak ada keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa tubuh memiliki kebijaksanaan yang jauh lebih tua daripada pikiran. Tubuh tahu kapan harus berhenti, tahu kapan perlu bergerak, tahu kapan butuh diam. Mendengarkan tubuh berarti menghormati kebijaksanaan yang sudah tertanam sejak awal penciptaan. Dalam perjalanan penyembuhan, Ibnu Sina mengajak manusia untuk hidup lebih lembut. Lembut dalam menilai diri, lembut dalam menghadapi proses, lembut dalam menerima ketidaksempurnaan. Kelembutan ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang menenangkan sistem kehidupan. Ia seolah berkata bahwa tidak semua yang terasa lambat adalah kegagalan. Banyak proses alam bekerja perlahan namun pasti. Penyembuhan mengikuti hukum yang sama. Ketika manusia berhenti memaksa, tubuh berhenti melawan. Dari kerja sama inilah pemulihan menemukan jalannya. Dan semakin lama seseorang hidup dengan kesadaran ini, semakin ia memahami bahwa sakit tidak selalu datang untuk menghancurkan, tetapi seringkali untuk meluruskan. Meluruskan arah hidup, meluruskan hubungan dengan diri sendiri, meluruskan cara memandang makna. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang hidup selaras akan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena jiwa menjadi kokoh. Kekokohan inilah yang menjaga tubuh tetap bertahan, bahkan di tengah keterbatasan. Pada akhirnya, penyembuhan bukanlah sebuah akhir cerita, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup yang lebih sadar, lebih seimbang, lebih manusiawi. Dan inilah warisan sejati dari kebijaksanaan yang mendahului zaman. Selama manusia masih mau berhenti sejenak untuk mendengar, berani berubah untuk merawat, dan setia menjaga keseimbangan hidupnya, pesan ini akan terus hidup. Mengalir dalam napas, dalam kesadaran, dan dalam setiap langkah menuju kesehatan yang utuh. Dan pada lapisan yang paling dalam, Ibnu Sina seakan ingin mengingatkan bahwa manusia sering salah memahami kekuatan. Banyak yang mengira kuat berarti tidak pernah jatuh, tidak pernah lelah, tidak pernah sakit. Padahal, dalam pandangannya, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit dengan kesadaran setiap kali terjatuh, dan kemampuan untuk berhenti dengan bijaksana sebelum benar-benar hancur. Ia memahami bahwa jiwa yang tertekan terlalu lama akan kehilangan kelembutannya. Ketika kelembutan hilang, hidup menjadi kaku, napas terasa berat, dan tubuh kehilangan kelenturannya. Dari sinilah berbagai gangguan bermula. Maka menjaga kelembutan jiwa bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar agar kehidupan tetap mengalir. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak perlu terus-menerus mencari jawaban di luar, karena sebagian besar jawaban sudah ada di dalam. Tubuh berbicara melalui rasa, jiwa berbicara melalui kegelisahan dan ketenangan. Ketika manusia mau mendengarkan tanpa menghakimi, kebijaksanaan itu muncul dengan sendirinya. Ia juga menyadari bahwa banyak orang hidup dalam ketakutan akan masa depan. Ketakutan ini membuat jiwa selalu siaga, seolah bahaya akan datang setiap saat. Tubuh yang terus berada dalam mode siaga tidak pernah benar-benar beristirahat. Dalam kondisi ini, pemulihan menjadi sulit. Maka menenangkan pikiran adalah langkah awal untuk menenangkan tubuh. Dalam ajaran Ashifa, manusia diajak untuk hidup lebih bersahabat dengan ketidakpastian. Tidak semua hal perlu dipastikan. Tidak semua hal bisa dikendalikan. Ketika manusia belajar berdamai dengan ketidakpastian, beban batin berkurang,
dan tubuh merasakan kelegaan yang nyata. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya ritme alami. Alam bekerja dengan siklus, siang dan malam, aktif dan istirahat, tumbuh dan meluruh. Ketika manusia memaksa hidup di luar ritme ini, keseimbangan terganggu. Penyembuhan seringkali dimulai saat manusia kembali menghormati ritme dasar kehidupan. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan mesin yang bisa terus dipacu. Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan jeda. Jeda untuk merenung. Jeda untuk merasakan. Jeda untuk sekadar ada tanpa tuntutan. Jeda inilah yang seringkali menyelamatkan jiwa dari kelelahan yang tidak disadari. Dalam pandangan Ibnu Sina, hidup yang sehat bukan hidup yang selalu produktif, tetapi hidup yang proporsional. Ada waktu untuk berkarya, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk mengisi diri. Ketika proporsi ini terjaga, tubuh dan jiwa bergerak dalam harmoni. Ia juga mengajarkan bahwa manusia perlu berhenti mengukur hidupnya dengan ukuran orang lain. Setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Setiap proses memiliki kedalamannya sendiri. Membandingkan hanya menambah beban yang tidak perlu. Menghormati proses sendiri memberi ketenangan yang besar. Ibnu Sina seolah berkata bahwa penyembuhan sejati terjadi saat manusia berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Saat ia tidak lagi memaksa menjadi kuat di luar batas, tidak lagi menyangkal rasa lelah, dan tidak lagi mengabaikan suara batin. Pada saat itulah tubuh merasa aman, dan dalam rasa aman itulah pemulihan bekerja. Ia memahami bahwa manusia sering menunda hidup, menunggu sembuh untuk merasa utuh. Padahal keutuhan justru menjadi jalan menuju kesembuhan. Merawat diri hari ini, meski belum sempurna, adalah bentuk keberanian yang besar. Keberanian untuk hidup dengan penuh kesadaran. Dan semakin jauh seseorang berjalan dalam pemahaman ini, semakin ia menyadari bahwa kesehatan bukanlah tujuan yang berdiri di ujung, tetapi cara berjalan itu sendiri. Cara bernapas, cara berpikir, cara memperlakukan diri. Semua ini adalah praktik penyembuhan yang berlangsung setiap hari. Inilah kedalaman terakhir dari rahasia yang diwariskan Ibnu Sina, bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah terapi yang tidak pernah berhenti. Bahwa manusia yang mau hidup lebih jujur, lebih lembut, dan lebih selaras, sedang menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan ketika ia tidak menyadarinya. Dan selama manusia masih mau memilih jalan kesadaran ini, penyembuhan akan selalu menemukan jalannya. Tidak selalu cepat, tidak selalu mudah, tetapi selalu mungkin. Karena pada hakikatnya, hidup yang selaras adalah bentuk kesembuhan yang paling utuh. Dan ketika manusia mulai hidup dalam keselarasan itu, ia perlahan menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting ternyata hanyalah kebisingan. Ibnu Sina seolah ingin membimbing manusia keluar dari kebisingan itu, menuju kehidupan yang lebih jernih dan bernapas. Kehidupan yang tidak selalu sempurna, tetapi terasa utuh dan bermakna. Ia memahami bahwa jiwa yang terus dipaksa kuat akan kehilangan kemampuannya untuk merasakan. Ketika perasaan mati rasa, tubuhlah yang mengambil alih peran untuk mengingatkan. Rasa nyeri, lemah, dan gangguan muncul bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan. Maka penyembuhan bukanlah upaya membungkam tubuh, melainkan dialog yang jujur dengannya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia perlu memulihkan hubungan kepercayaannya dengan tubuh. Banyak orang hidup seolah tubuh adalah beban yang menghalangi keinginan. Padahal tubuh adalah penjaga kehidupan. Ketika kepercayaan ini pulih, manusia berhenti memusuhi sensasi, berhenti panik pada gejala, dan mulai melihat tubuh sebagai mitra yang setia. Ia juga menyinggung bahwa kebijaksanaan hidup tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari pengalaman. Rasa sakit seringkali menjadi guru yang paling jujur. Ia memotong ilusi, meruntuhkan kesombongan, dan mengarahkan manusia kembali pada hal-hal yang esensial. Jika disambut dengan kesadaran, penderitaan dapat melahirkan kedalaman yang tidak pernah dicapai oleh kenyamanan semata. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia yang pernah jatuh sakit dengan kesadaran seringkali bangkit dengan pemahaman yang lebih matang. Ia menjadi lebih peka,
lebih sabar, dan lebih menghargai hidup. Inilah bentuk penyembuhan yang melampaui fisik. Penyembuhan yang membentuk karakter dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menunggu kondisi ideal untuk hidup dengan baik. Hidup yang baik bisa dimulai di tengah keterbatasan, di tengah proses, di tengah ketidaksempurnaan. Ketika manusia berhenti menunda kebaikan pada diri sendiri, energi kehidupan mulai bergerak lebih bebas. Ibnu Sina juga memahami bahwa banyak orang merasa sendirian dalam sakitnya. Namun ia mengingatkan bahwa rasa keterhubungan adalah obat yang kuat. Merasa dipahami, didengarkan, dan diterima memberi kekuatan besar pada jiwa. Jiwa yang merasa tidak sendirian memberi sinyal aman pada tubuh, dan dari rasa aman itu daya tahan tumbuh. Ia menekankan bahwa berbagi beban bukan tanda kelemahan. Menyimpan segalanya sendiri seringkali memperberat jiwa. Ketika beban dibagi, tekanan berkurang. Dan tekanan yang berkurang memberi ruang bagi tubuh untuk bernapas lebih lega. Dalam kebijaksanaan Ashifa, manusia diajak untuk menata ulang prioritas hidup. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Apa yang menguatkan jiwa dipelihara, apa yang melemahkan dilepaskan. Penataan ini bukan kehilangan, melainkan pemurnian. Ibnu Sina seakan berkata bahwa kesehatan sejati tidak selalu tampak dari luar. Ia tampak dari cara seseorang menyikapi hidup. Dari ketenangan saat menghadapi ketidakpastian. Dari kesabaran saat proses berjalan lambat. Dari kelembutan saat menghadapi diri sendiri. Dan semakin lama seseorang hidup dalam pemahaman ini, semakin ia menyadari bahwa penyembuhan bukan sesuatu yang selesai sekali. Ia adalah praktik harian. Setiap pilihan kecil adalah bagian dari terapi. Setiap kesadaran baru adalah langkah pemulihan. Inilah sebabnya mengapa ajaran ini tetap hidup lintas zaman. Karena ia tidak terikat pada alat, metode, atau era tertentu. Ia berbicara langsung pada inti manusia, pada kebutuhan akan makna, keseimbangan, dan ketenangan. Pada akhirnya, Ibnu Sina tidak hanya meninggalkan ilmu, tetapi juga cara memandang hidup. Sebuah cara pandang yang melihat manusia sebagai kesatuan utuh, bukan potongan-potongan yang terpisah. Ketika cara pandang ini dihidupi, kesehatan tidak lagi terasa jauh, karena ia tumbuh bersama kehidupan itu sendiri. Dan selama manusia masih mau mendengarkan, merawat, dan hidup dengan lebih sadar, perjalanan penyembuhan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus berlanjut, membentuk manusia yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menjalani hidupnya. Dan pada akhirnya, perjalanan panjang ini membawa manusia pada satu pengakuan yang jujur, bahwa hidup tidak pernah dimaksudkan untuk selalu mudah. Ibnu Sina memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari hukum kehidupan, sebagaimana sehat dan sakit silih berganti. Namun yang membedakan manusia yang utuh dengan yang rapuh bukanlah ada atau tidaknya kesulitan, melainkan bagaimana ia hadir di tengah kesulitan itu. Ia mengajarkan bahwa penderitaan menjadi berat ketika manusia merasa terpisah darinya. Ketika ia melawan, menolak, dan terus bertanya mengapa semua ini terjadi padanya. Namun penderitaan mulai berubah ketika manusia bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Pertanyaan ini mengubah rasa sakit dari beban menjadi guru. Ibnu Sina seolah ingin menanamkan keberanian yang tenang, keberanian untuk hidup apa adanya tanpa kehilangan harapan. Harapan yang tidak memaksa keadaan berubah, tetapi memberi kekuatan untuk tetap melangkah. Harapan seperti inilah yang menenangkan jiwa dan membuat tubuh tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Ia memahami bahwa banyak orang ingin kembali menjadi seperti sebelum sakit, padahal proses penyembuhan seringkali membawa manusia menjadi versi yang berbeda. Bukan lebih lemah, tetapi lebih sadar. Bukan lebih rapuh, tetapi lebih dalam. Ketika manusia menerima perubahan ini, ia tidak lagi merasa kehilangan, melainkan bertumbuh. Dalam kebijaksanaannya, Ibnu Sina mengingatkan bahwa hidup yang bermakna tidak diukur dari panjangnya usia atau kekuatan tubuh semata, tetapi dari kualitas kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam setiap fase hidup, baik saat kuat maupun saat lemah.
Kehadiran inilah yang menjaga jiwa tetap hidup, apapun kondisinya. Ia juga menyadari bahwa manusia sering lupa mensyukuri hal-hal yang masih bekerja dengan baik, karena terlalu fokus pada satu bagian yang sakit. Padahal rasa syukur menenangkan batin dan memperluas pandangan. Ketika pandangan meluas, beban terasa lebih ringan, dan tubuh merespons dengan lebih tenang. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari situasi ideal, melainkan hasil dari sikap batin. Dua orang bisa berada dalam kondisi yang sama, namun merasakan dampak yang berbeda, tergantung bagaimana mereka memaknai pengalaman itu. Sikap batin inilah yang menjadi penentu besar dalam perjalanan penyembuhan. Ia juga menekankan bahwa manusia tidak perlu menyelesaikan seluruh hidupnya hari ini. Cukup hadir hari ini dengan lebih sadar dari kemarin. Cukup merawat diri hari ini sedikit lebih baik. Kesadaran kecil yang konsisten jauh lebih menyembuhkan daripada tekad besar yang penuh tekanan. Dalam pandangan Ibnu Sina, jiwa yang diberi ruang untuk tumbuh akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Bahkan di tengah sakit, jiwa yang dirawat dapat melahirkan kebijaksanaan, empati, dan kedalaman yang sebelumnya tidak dimiliki. Inilah bentuk kesehatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Ia seolah berkata bahwa manusia tidak perlu takut akan rapuhnya dirinya. Kerapuhan bukan lawan dari kekuatan, melainkan pintu menuju kejujuran. Dari kejujuran inilah kehidupan menjadi lebih nyata, dan penyembuhan menemukan maknanya yang paling dalam. Dan pada titik ini, penyembuhan tidak lagi dipandang sebagai akhir dari penderitaan, tetapi sebagai proses pendewasaan jiwa. Proses menjadi lebih mengenal diri, lebih menghargai tubuh, lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Inilah penutup sunyi dari rahasia besar Kitab Asy-Syifa, bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk sembuh dari sakit, tetapi untuk belajar hidup dengan utuh. Bahwa kesehatan sejati bukan sekadar bebas dari gejala, melainkan hadirnya ketenangan dalam menjalani apapun yang datang. Selama manusia masih mau hidup dengan kesadaran ini, penyembuhan akan selalu ada, dalam berbagai bentuknya. Kadang sebagai pemulihan fisik, kadang sebagai kedamaian batin, kadang sebagai kebijaksanaan yang tumbuh pelan-pelan. Dan di sanalah, dalam kesadaran itulah, manusia menemukan arti sehat yang sesungguhnya. Dan setelah semua pemahaman itu meresap, manusia akhirnya tiba pada satu kesimpulan yang hening namun kuat, bahwa hidup tidak perlu terus diperjuangkan dengan ketegangan. Ibnu Sina seolah membisikkan bahwa ada cara hidup yang lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena cara memikulnya menjadi lebih bijaksana. Ia memahami bahwa manusia sering menyimpan luka lama tanpa sadar. Luka yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh, hanya ditutup oleh kesibukan dan tuntutan. Luka inilah yang diam-diam membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara tubuh bereaksi. Ketika luka ini disentuh dengan kesadaran, banyak ketegangan yang selama ini dianggap normal perlahan mengendur. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keberanian terbesar bukan melawan rasa sakit, tetapi mengizinkannya hadir tanpa kehilangan kewarasan. Mengizinkan diri merasakan tanpa tenggelam, mengakui lemah tanpa menyerah. Sikap ini menciptakan keseimbangan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa dan raga. Ia juga menyadari bahwa banyak orang menunda hidup sambil menunggu kondisi sempurna. Menunggu sembuh total, menunggu kuat kembali, menunggu segalanya pulih. Padahal hidup terus berjalan. Dalam kebijaksanaannya, Ibnu Sina seolah mengingatkan bahwa hidup bisa tetap bermakna, bahkan di tengah proses penyembuhan. Makna inilah yang sering menjadi bahan bakar paling kuat bagi pemulihan. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa tubuh tidak pernah menuntut kesempurnaan. Tubuh hanya meminta kejujuran, perhatian, dan keseimbangan. Ketika tiga hal ini hadir, tubuh akan melakukan bagiannya dengan setia, sejauh yang ia mampu. Ibnu Sina memandang bahwa penyembuhan sejati selalu mengandung unsur penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi berhenti memusuhi kenyataan. Dari penerimaan inilah muncul ketenangan. Dan ketenangan adalah kondisi paling subur bagi kehidupan untuk memperbaiki dirinya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kecepatan hidup yang berbeda. Ada yang pulih cepat, ada yang lambat. Ada yang tampak kuat dari luar, ada yang diam-diam berjuang di dalam. Menghormati perbedaan ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Ketika manusia berhenti membandingkan, jiwanya menjadi lebih damai. Ibnu Sina seolah ingin menegaskan bahwa manusia tidak pernah sendirian dalam proses ini. Bahkan ketika terasa sunyi, kehidupan tetap bekerja di dalam tubuh, sel demi sel, napas demi napas. Kesadaran akan kerja sunyi ini menumbuhkan rasa percaya yang menenangkan. Ia mengajarkan bahwa percaya pada proses bukan sikap pasif, tetapi bentuk kecerdasan batin. Kecerdasan yang tahu kapan harus berusaha, dan kapan harus memberi ruang. Kecerdasan yang tahu bahwa hidup tidak selalu harus dikendalikan untuk tetap bermakna. Dalam kesadaran ini, manusia mulai merasakan bahwa kesehatan bukan sekadar kondisi fisik, tetapi hubungan yang harmonis dengan kehidupan itu sendiri. Hubungan yang tidak selalu mulus, tetapi jujur. Tidak selalu mudah, tetapi bermakna. Dan mungkin di sanalah titik terdalam dari ajaran ini, bahwa penyembuhan bukan perjalanan untuk kembali menjadi seperti dulu, tetapi perjalanan untuk menjadi lebih utuh dari sebelumnya. Lebih sadar, lebih lembut, lebih bijaksana. Selama manusia masih mau berjalan di jalan kesadaran ini, ia tidak pernah benar-benar tersesat. Karena setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari proses pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke keseimbangan, pulang ke kehidupan yang dijalani dengan penuh perhatian. Dan di sanalah, tanpa hiruk-pikuk, tanpa paksaan, penyembuhan terus bekerja. Diam-diam, setia, mengalir bersama napas, bersama waktu, bersama kesadaran yang terus tumbuh. Dan ketika manusia telah berjalan sejauh ini, ia mulai memahami bahwa hidup tidak pernah meminta kesempurnaan, hanya kehadiran yang jujur. Ibnu Sina seakan menegaskan bahwa manusia sering menderita bukan karena sakitnya semata, tetapi karena penolakannya terhadap kondisi dirinya sendiri. Penolakan ini menciptakan perlawanan batin yang melelahkan, dan kelelahan itulah yang perlahan menggerogoti kesehatan. Ia memahami bahwa menerima diri bukan berarti berhenti bertumbuh, melainkan berhenti menyiksa. Ketika manusia berhenti memusuhi dirinya sendiri, energi yang selama ini habis untuk melawan mulai kembali tersedia. Energi ini tidak selalu terasa sebagai kekuatan fisik, tetapi sebagai ketenangan, kejernihan, dan kesabaran yang baru. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa memiliki bahasa yang berbeda dengan pikiran. Pikiran ingin cepat, ingin pasti, ingin hasil. Tubuh dan jiwa bergerak dengan ritme yang lebih dalam. Ketika manusia memaksakan logika pikiran pada tubuh dan jiwa, ketidakharmonisan muncul. Namun ketika pikiran belajar mendengar, keseimbangan perlahan tercipta. Ia juga menyadari bahwa banyak orang hidup dengan rasa bersalah yang tidak disadari. Bersalah karena tidak sekuat dulu. Bersalah karena tidak seproduktif orang lain. Bersalah karena harus beristirahat. Rasa bersalah ini adalah beban halus yang sangat melemahkan. Melepaskannya memberi kelegaan yang nyata pada batin dan raga. Dalam pandangan Ibnu Sina, hidup yang sehat bukan hidup yang selalu menang, tetapi hidup yang mampu berdamai. Berdamai dengan perubahan. Berdamai dengan keterbatasan. Berdamai dengan kenyataan bahwa setiap fase hidup membawa tantangannya sendiri. Perdamaian inilah yang membuat jiwa tidak terkoyak oleh keadaan. Ia mengingatkan bahwa manusia sering terlalu keras menilai dirinya pada saat ia paling membutuhkan kelembutan. Saat sakit, saat lemah, saat bingung. Padahal justru pada saat-saat itulah kelembutan menjadi obat. Kelembutan menenangkan sistem kehidupan dan memberi ruang bagi pemulihan. Ibnu Sina seolah berkata bahwa tidak ada proses penyembuhan yang sia-sia. Bahkan ketika tubuh belum pulih sepenuhnya, jiwa bisa bertumbuh. Dan jiwa yang bertumbuh akan memengaruhi tubuh dengan caranya sendiri. Penyembuhan tidak selalu linier, tetapi selalu bermakna. Ia juga mengajarkan bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran akan selalu menemukan bentuk kesehatannya sendiri. Mungkin bukan kesehatan yang ideal menurut ukuran dunia,
tetapi kesehatan yang cukup, yang memungkinkan manusia menjalani hidup dengan rasa hadir dan damai. Dalam kebijaksanaan Ashifa, manusia diajak untuk melihat hidup sebagai amanah, bukan beban. Amanah untuk dirawat, bukan diperas. Ketika cara pandang ini berubah, banyak ketegangan yang luruh dengan sendirinya. Tubuh merasakan perubahan ini sebagai rasa aman yang mendalam. Dan pada titik ini, manusia tidak lagi terobsesi untuk segera sampai, karena ia mulai memahami bahwa setiap langkah sudah merupakan bagian dari kesembuhan. Setiap napas yang disadari, setiap istirahat yang diterima, setiap batas yang dihormati, semua itu adalah terapi yang bekerja diam-diam. Ibnu Sina seakan menutup ajarannya dengan satu pesan tak terucap, bahwa manusia tidak perlu menjadi siapapun selain dirinya sendiri untuk menjadi sehat. Ia hanya perlu hidup lebih jujur, lebih selaras, dan lebih sadar. Dari situlah kesehatan tumbuh, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai konsekuensi alami dari kehidupan yang dijalani dengan kebijaksanaan. Dan selama manusia masih mau berjalan di jalan ini, tidak ada proses yang benar-benar gagal. Karena setiap kesadaran yang tumbuh, sekecil apapun, adalah langkah menuju keutuhan. Menuju kehidupan yang tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar terasa hidup. Dan ketika kesadaran itu semakin matang, manusia mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi menilai dirinya dari seberapa cepat ia pulih, tetapi dari seberapa jujur ia hadir dalam prosesnya. Ibnu Sina seakan ingin menggeser ukuran keberhasilan manusia, dari hasil yang terlihat, menuju kedalaman yang dirasakan. Ia memahami bahwa banyak orang kelelahan bukan karena terlalu sedikit istirahat, tetapi karena terlalu lama hidup dalam penyangkalan. Menyangkal lelah, menyangkal sedih, menyangkal takut. Penyangkalan ini memaksa tubuh menanggung emosi yang tidak diakui. Ketika emosi itu akhirnya muncul sebagai keluhan fisik, manusia sering terkejut, padahal tubuh hanya menyampaikan apa yang selama ini ditahan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa mengakui keadaan adalah bentuk keberanian yang sunyi. Keberanian untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," tanpa merasa gagal. Keberanian untuk mengurangi kecepatan, tanpa merasa tertinggal. Keberanian untuk merawat diri, tanpa merasa egois. Dari keberanian inilah keseimbangan mulai kembali. Ia juga menyadari bahwa manusia sering terlalu fokus memperbaiki satu bagian, tanpa melihat keseluruhan. Memperbaiki tubuh, tetapi membiarkan hidup tetap kacau. Memperbaiki gejala, tetapi membiarkan makna hidup kosong. Dalam pandangan Ibnu Sina, penyembuhan yang parsial hanya memberi kelegaan sementara. Keutuhanlah yang memberi ketahanan. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa tubuh tidak pernah meminta lebih dari yang mampu ia tanggung. Yang sering berlebihan justru tuntutan pikiran. Ketika tuntutan itu dilunakkan, tubuh menemukan ruang untuk bernapas. Napas yang lebih lega ini bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ibnu Sina seolah ingin menanamkan satu kebijaksanaan penting, bahwa hidup tidak harus selalu dipahami, cukup dijalani dengan kesadaran. Tidak semua rasa sakit memiliki jawaban yang jelas. Tidak semua proses bisa dijelaskan dengan logika. Namun kesadaran membuat manusia tetap utuh, meski tanpa jawaban lengkap. Ia juga mengingatkan bahwa manusia tidak perlu merasa tertinggal hanya karena jalannya berbeda. Setiap perjalanan memiliki iramanya sendiri. Ada yang berlari, ada yang berjalan pelan. Ada yang pulih cepat, ada yang membutuhkan waktu panjang. Menghormati irama sendiri adalah bentuk penghormatan pada kehidupan. Dalam kebijaksanaan Ashifa, ketenangan bukan tujuan yang dikejar mati-matian, tetapi keadaan yang muncul ketika manusia berhenti melawan arus kehidupannya sendiri. Ketika manusia selaras, ketenangan datang sebagai akibat, bukan target. Ibnu Sina memahami bahwa hidup yang terlalu dipenuhi harapan kaku justru melahirkan kekecewaan. Harapan yang bijak bersifat lentur. Ia memberi arah tanpa menekan. Harapan seperti inilah yang menjaga jiwa tetap terbuka dan tubuh tetap kooperatif dalam proses penyembuhan. Ia mengajarkan bahwa hidup yang sehat adalah hidup yang mampu beradaptasi. Tubuh berubah,
kondisi berubah, peran berubah. Jiwa yang kaku mudah patah. Jiwa yang lentur mampu bertahan. Kelenturan batin inilah yang membuat manusia tetap hidup, bahkan di tengah perubahan besar. Dan semakin lama seseorang berjalan dalam pemahaman ini, semakin ia menyadari bahwa tidak ada satupun proses yang sia-sia. Bahkan hari-hari yang terasa stagnan sedang membentuk kesabaran. Bahkan kemunduran kecil sedang mengajarkan kerendahan hati. Semua itu adalah bagian dari penyembuhan yang bekerja di lapisan terdalam. Ibnu Sina seolah menutup lingkaran ajarannya dengan satu kesadaran lembut, bahwa hidup yang dijalani dengan penuh perhatian adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Cinta yang tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak menuntut kesempurnaan. Cinta yang setia menemani proses, apapun bentuknya. Dan selama cinta ini hadir, penyembuhan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia mungkin berjalan pelan, mungkin diam-diam, tetapi selalu bergerak. Bersama napas, bersama waktu, bersama kesadaran yang terus tumbuh. Di sanalah, tanpa gegap gempita, manusia menemukan kesehatan yang paling hakiki. Bukan hanya tubuh yang berfungsi, tetapi jiwa yang berdamai. Bukan hanya hidup yang berjalan, tetapi hidup yang terasa hidup. Dan ketika manusia telah sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi bertanya dengan cemas tentang akhir dari prosesnya. Ia mulai menyadari bahwa penyembuhan bukan garis lurus yang harus segera mencapai tujuan, melainkan jalan panjang yang membentuk cara hidup. Ibnu Sina seolah ingin menenangkan hati manusia, bahwa selama ia berjalan dengan kesadaran, ia tidak pernah benar-benar tersesat. Ia memahami bahwa ada fase-fase dalam hidup ketika tubuh belum pulih, keadaan belum ideal, dan jawaban belum jelas. Namun fase-fase inilah yang seringkali paling membentuk kedalaman jiwa. Dalam ketidakpastian, manusia belajar percaya. Dalam keterbatasan, manusia belajar menghargai. Dalam jeda, manusia belajar mendengar. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menunggu semuanya sembuh untuk mulai hidup dengan damai. Kedamaian bukan hadiah setelah sakit berakhir, tetapi sikap batin yang bisa dipilih di tengah proses. Ketika kedamaian ini hadir, tubuh tidak lagi bekerja dalam tekanan, dan tekanan yang berkurang adalah anugerah besar bagi pemulihan. Ia juga menyadari bahwa banyak orang takut berhenti karena khawatir tertinggal. Padahal berhenti sejenak seringkali membuat manusia melihat dengan lebih jernih. Melihat apa yang benar-benar penting. Melihat apa yang perlu dilepaskan. Melihat apa yang perlu dirawat dengan lebih sungguh-sungguh. Dalam pandangannya, manusia yang terus memaksa diri untuk baik-baik saja sedang menjauh dari kejujuran. Kejujuran batin, meski terasa rapuh, justru memberi pijakan yang kokoh. Dari pijakan inilah keberanian tumbuh, bukan keberanian yang keras, tetapi keberanian yang tenang. Ibnu Sina seolah mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan untuk terlihat kuat, melainkan perjalanan untuk menjadi utuh. Keutuhan tidak menuntut kesempurnaan, hanya keselarasan. Selaras dengan tubuh yang punya batas. Selaras dengan jiwa yang butuh perhatian. Selaras dengan kehidupan yang terus berubah. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam proses penyembuhan. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang memahami, kehidupan tetap bekerja di dalam diri. Detak jantung, aliran napas, kerja sunyi sel-sel, semuanya adalah tanda bahwa kehidupan masih setia. Dalam kesadaran ini, manusia berhenti memperlakukan sakit sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Ia mulai melihatnya sebagai pesan yang perlu dihormati. Ketika pesan itu dipahami, banyak ketegangan yang selama ini dipertahankan dengan susah payah mulai luruh. Ibnu Sina memahami bahwa kebijaksanaan hidup tidak selalu membuat hidup bebas dari sakit, tetapi membuat manusia tidak hancur olehnya. Kebijaksanaan memberi jarak yang sehat antara diri dan penderitaan. Jarak yang memungkinkan manusia tetap melihat cahaya, meski berada di tengah gelap. Dan pada titik inilah, penyembuhan menemukan bentuknya yang paling matang. Bukan sekadar pulihnya fungsi tubuh, tetapi tumbuhnya ketenangan batin. Bukan sekadar hilangnya gejala,
tetapi hadirnya kesadaran yang lebih dalam tentang cara hidup. Akhirnya, manusia sampai pada satu penghayatan yang sunyi namun kuat, bahwa hidup yang dijalani dengan perhatian adalah ibadah bagi tubuh dan jiwa. Setiap napas yang disadari, setiap batas yang dihormati, setiap proses yang diterima, semua itu adalah bagian dari ilmu penyembuhan yang hidup. Dan inilah rahasia terdalam yang diwariskan oleh kitab Asy-Syifa, bahwa kesehatan sejati bukan sesuatu yang dikejar dengan tergesa, tetapi sesuatu yang tumbuh ketika manusia berhenti melawan dirinya sendiri. Ketika ia hidup lebih jujur, lebih lembut, dan lebih selaras. Selama manusia masih mau berjalan di jalan ini, penyembuhan akan selalu menyertainya. Kadang sebagai pemulihan yang nyata, kadang sebagai ketenangan yang menenangkan, kadang sebagai kebijaksanaan yang diam-diam menguatkan. Dan di sanalah, tanpa suara keras, manusia menemukan arti sehat yang paling utuh. Dan ketika manusia terus berjalan dalam kesadaran ini, ia perlahan berhenti mencari kepastian yang mutlak. Ia memahami bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi, dan justru di sanalah kebijaksanaannya diuji. Ibnu Sina seolah ingin menanamkan ketenangan yang lahir dari kepercayaan bahwa kehidupan memiliki kecerdasannya sendiri, meski tidak selalu bisa dipahami oleh pikiran. Ia mengajarkan bahwa tubuh tidak pernah bekerja sendirian. Setiap emosi yang disimpan, setiap pikiran yang berulang, setiap keputusan yang diambil dengan terpaksa, semuanya meninggalkan jejak. Ketika manusia mulai lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia simpan di dalam dirinya, kesehatan perlahan menemukan pijakannya kembali. Ibnu Sina memahami bahwa banyak penderitaan muncul karena manusia terlalu lama hidup dalam tekanan yang tidak diungkapkan. Tekanan untuk terlihat kuat, tekanan untuk memenuhi harapan, tekanan untuk tidak mengecewakan. Tekanan-tekanan ini membentuk ketegangan batin yang halus namun terus-menerus. Ketika ketegangan ini dilepaskan sedikit demi sedikit, tubuh ikut bernapas lega. Ia mengingatkan bahwa kelegaan bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab, tetapi hidup dengan batas yang sehat. Batas antara memberi dan mengorbankan diri. Batas antara berusaha dan memaksa. Batas antara peduli dan mengabaikan diri sendiri. Batas-batas inilah yang menjaga kehidupan tetap seimbang. Dalam pemahaman ini, manusia mulai melihat bahwa hidup yang baik bukan hidup yang penuh, tetapi hidup yang pas. Tidak berlebihan dalam ambisi, tidak kekurangan dalam perhatian pada diri. Hidup yang pas menciptakan ruang bagi jiwa untuk tumbuh dan tubuh untuk pulih. Ibnu Sina juga menyadari bahwa manusia sering lupa bahwa waktu adalah bagian dari penyembuhan. Waktu bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan sahabat yang bekerja diam-diam. Banyak proses kehidupan memerlukan waktu agar menjadi matang. Ketika manusia berhenti memusuhi waktu, ketegangan berkurang, dan pemulihan menjadi lebih mungkin. Ia mengajarkan bahwa kesadaran spiritual yang sehat memberi sandaran bagi jiwa. Sandaran ini bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Jiwa yang memiliki sandaran tidak mudah runtuh ketika menghadapi ketidakpastian. Ibnu Sina seolah berkata bahwa manusia tidak perlu memahami seluruh rahasia kehidupan untuk hidup dengan sehat. Cukup memahami dirinya sendiri dengan jujur. Cukup mendengarkan tubuhnya dengan hormat. Cukup merawat jiwanya dengan kesabaran. Dari kesederhanaan inilah kebijaksanaan tumbuh. Dalam perjalanan panjang ini, manusia akhirnya menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia kejar ternyata tidak membawa ketenangan. Dan banyak hal sederhana yang dulu diabaikan justru menjadi sumber kekuatan. Tidur yang cukup, napas yang disadari, pikiran yang dijaga dari kekerasan pada diri sendiri. Semua ini adalah obat yang sering diremehkan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menunggu sempurna untuk hidup dengan damai. Kedamaian bukan hasil akhir, tetapi cara berjalan. Cara menerima hari ini apa adanya. Cara merawat diri di tengah keterbatasan. Cara tetap lembut meski hidup tidak selalu ramah. Dan ketika manusia mulai hidup dengan cara ini, ia tidak lagi merasa dikejar oleh waktu atau dituntut oleh kesembuhan. Ia hadir.
Ia bernapas. Ia berjalan. Dan dalam kehadiran itulah, kehidupan bekerja. Inilah hakikat terdalam dari ilmu penyembuhan yang mendahului zaman. Sebuah kebijaksanaan yang tidak memisahkan manusia dari hidupnya, tetapi mengajaknya hidup lebih sadar, lebih seimbang, lebih manusiawi. Selama manusia masih mau menjaga kesadaran ini, penyembuhan akan terus berlangsung, tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa dramatis, tetapi setia, menguatkan perlahan, menenangkan diam-diam, dan membimbing manusia kembali pada kesehatan yang bukan hanya dirasakan oleh tubuh, tetapi juga oleh jiwa yang akhirnya menemukan rumahnya. Dan ketika manusia sampai pada tahap ini, ia tidak lagi menanyakan hidup dengan nada tuntutan, melainkan dengan sikap ingin memahami. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi mulai bertanya, "Bagaimana aku bisa hidup dengan lebih selaras melalui apa yang terjadi ini?" Perubahan kecil dalam cara bertanya ini mengubah seluruh pengalaman batin. Ibnu Sina seolah ingin menunjukkan bahwa penderitaan seringkali menjadi berat karena manusia menanggungnya sendirian di dalam pikirannya. Pikiran yang terus berputar memperbesar beban, sementara kesadaran yang tenang memperkecilnya. Ketika pikiran belajar diam sejenak, tubuh mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan jujur. Ia memahami bahwa banyak orang ingin segera melupakan masa sakitnya, padahal di sanalah sering tersimpan pelajaran paling berharga. Pelajaran tentang batas, tentang ketergantungan, tentang nilai hidup yang selama ini terlupakan. Jika pelajaran ini dilewati tanpa disadari, manusia berisiko mengulang luka yang sama dalam bentuk yang berbeda. Ibnu Sina mengajarkan bahwa hidup yang sehat bukan hidup yang kebal terhadap rasa sakit, tetapi hidup yang tidak kehilangan arah saat rasa sakit datang. Arah itu adalah kesadaran. Selama kesadaran tetap menyala, manusia selalu punya pijakan, meski tanah di bawahnya terasa goyah. Ia juga menyadari bahwa tubuh seringkali lebih sabar daripada pikiran. Tubuh mau menunggu, mau menyesuaikan, mau bekerja perlahan. Pikiranlah yang sering tidak sabar, ingin hasil cepat, ingin kembali seperti dulu. Ketika pikiran belajar mengikuti kebijaksanaan tubuh, konflik batin mereda, dan pemulihan menemukan ritmenya. Dalam pandangan ini, manusia tidak lagi memandang sakit sebagai jeda yang sia-sia, tetapi sebagai fase kehidupan yang memiliki fungsi. Fase untuk memperlambat, fase untuk menyederhanakan, fase untuk menata ulang hubungan dengan diri sendiri dan dengan hidup. Ibnu Sina seolah berkata bahwa ada kehidupan yang berjalan di balik layar kesadaran kita. Kehidupan yang tidak menunggu pengakuan, tidak meminta pujian, tetapi setia bekerja. Sel-sel yang memperbaiki diri, napas yang mengatur ulang keseimbangan, detak jantung yang tidak pernah berhenti. Menyadari kerja sunyi ini menumbuhkan rasa hormat yang dalam pada kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa rasa hormat pada kehidupan adalah dasar dari kesehatan. Ketika manusia berhenti meremehkan tubuhnya, berhenti mengabaikan jiwanya, dan berhenti memaksa dirinya melampaui batas, hubungan ini mulai pulih. Dan hubungan yang pulih melahirkan ketenangan. Dalam perjalanan panjang ini, manusia akhirnya memahami bahwa penyembuhan bukanlah sesuatu yang datang dari satu titik luar, tetapi dari perubahan cara hidup yang konsisten. Cara bangun di pagi hari dengan lebih sadar. Cara menutup hari dengan lebih damai. Cara memperlakukan diri sendiri di antara dua titik itu. Ibnu Sina menanamkan satu kebijaksanaan yang sederhana namun mendalam, bahwa hidup yang dijalani dengan perhatian akan selalu mengandung penyembuhan di dalamnya. Bahkan ketika tubuh belum sepenuhnya pulih, perhatian yang lembut sudah menjadi obat bagi jiwa. Dan ketika jiwa mulai pulih, tubuh tidak lagi bekerja sendirian. Ia didukung oleh pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih lapang. Dari sinilah daya hidup tumbuh kembali, bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai aliran yang stabil. Akhirnya, manusia sampai pada kesadaran bahwa sehat bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi menemukan cara baru untuk hidup di masa kini. Cara yang lebih jujur, lebih selaras, lebih manusiawi. Dan selama manusia mau terus hidup dengan kesadaran ini, perjalanan penyembuhan tidak pernah benar-benar berakhir.
karena ia telah menyatu dengan cara hidup itu sendiri. Setiap hari menjadi ruang latihan. Setiap napas menjadi pengingat. Setiap langkah menjadi bagian dari kesembuhan yang terus berlangsung, perlahan namun pasti. Dan pada fase inilah, manusia mulai merasakan sesuatu yang dulu terasa asing, rasa cukup. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena jiwa tidak lagi menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan keinginannya. Rasa cukup ini menenangkan, dan ketenangan adalah tanah paling subur bagi kesehatan untuk tumbuh. Ibnu Sina seolah mengajak manusia memahami bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Ada kalanya hidup hanya perlu dijalani dengan kehadiran penuh. Ketika manusia berhenti berusaha mengendalikan segalanya, beban yang selama ini dipikul sendirian perlahan berkurang. Tubuh pun merasakan perubahan ini sebagai kelegaan yang nyata. Ia memahami bahwa banyak luka batin lahir dari hubungan yang tidak selaras. Hubungan dengan pekerjaan, dengan peran, dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Ketika hubungan-hubungan ini dijalani tanpa kesadaran, jiwa terpecah, dan tubuh menanggung dampaknya. Maka penyembuhan seringkali dimulai dari keberanian untuk menata ulang hubungan-hubungan ini dengan lebih jujur. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia tidak harus selalu tahu kemana ia akan sampai, cukup tahu bagaimana ia melangkah hari ini. Melangkah dengan perhatian, dengan niat baik, dengan penghormatan pada batas. Langkah-langkah kecil seperti ini, jika dijaga, akan membawa manusia pada tempat yang lebih sehat, meski tanpa peta yang jelas. Ia juga menyadari bahwa manusia sering menilai dirinya dari masa terbaiknya, lalu merasa gagal ketika tidak lagi berada di sana. Padahal hidup terus bergerak. Setiap fase memiliki kebijaksanaannya sendiri. Menerima fase saat ini bukan berarti menyerah pada kemunduran, tetapi menghormati proses yang sedang berlangsung. Dalam kebijaksanaan ini, manusia belajar bahwa dirinya tidak rusak, hanya sedang berubah. Perubahan ini bisa menyakitkan, bisa membingungkan, tetapi juga bisa membentuk kedalaman yang baru. Ketika manusia berhenti melawan perubahan, energi kehidupan yang selama ini terhambat mulai mengalir kembali. Ibnu Sina seolah ingin mengatakan bahwa tubuh tidak pernah menuntut manusia menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia hanya meminta kehadiran, perhatian, dan perawatan yang tulus. Ketika permintaan sederhana ini dipenuhi, tubuh akan bekerja dengan segenap kemampuannya, tanpa banyak drama. Ia mengajarkan bahwa keheningan bukan kekosongan, tetapi ruang tempat kehidupan menata dirinya kembali. Dalam keheningan, manusia tidak perlu menjadi apa-apa, cukup ada. Dan dalam keberadaan yang sederhana ini, banyak ketegangan yang selama ini dipegang erat perlahan terlepas. Dalam perjalanan panjang penyembuhan ini, manusia akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Kehidupan selalu hadir, bekerja, dan menopang, bahkan ketika manusia merasa lemah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa percaya yang dalam, rasa percaya yang menenangkan jiwa dan menguatkan tubuh. Ibnu Sina mengajak manusia untuk hidup dengan rasa hormat pada kehidupan itu sendiri. Menghormati napas, menghormati waktu, menghormati batas. Dari rasa hormat inilah muncul kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan inilah kesehatan menemukan bentuknya yang paling alami. Dan pada akhirnya, manusia tidak lagi memisahkan hidup dan penyembuhan. Keduanya menyatu. Setiap hari adalah proses. Setiap pengalaman adalah guru. Setiap keterbatasan adalah undangan untuk hidup lebih sadar. Inilah perjalanan panjang yang ditawarkan oleh Kitab Asy-Syifa. Bukan jalan cepat menuju kesembuhan, tetapi jalan dalam menuju keutuhan. Jalan yang mungkin sunyi, mungkin lambat, tetapi penuh makna. Selama manusia masih mau berjalan di jalan ini, ia tidak hanya sedang menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga sedang membangun kehidupan yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Dan di sanalah, tanpa paksaan, kesehatan hadir sebagai buah dari hidup yang dijalani dengan kesadaran. Dan ketika manusia benar-benar hidup dalam kesadaran itu, ia mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi harus dibuktikan kepada siapapun. Tidak kepada dunia, tidak kepada orang lain,
bahkan tidak kepada dirinya sendiri. Ibnu Sina seakan ingin membebaskan manusia dari beban pembuktian yang diam-diam menguras jiwa dan melemahkan tubuh. Ia memahami bahwa banyak sakit lahir dari hidup yang terlalu lama dijalani untuk memenuhi ekspektasi luar. Menjadi seperti yang diharapkan, bukan seperti yang dibutuhkan oleh jiwa. Ketika hidup dijalani tanpa kejujuran batin, tubuh perlahan kehilangan pijakan. Penyembuhan sejati seringkali dimulai saat manusia berani hidup lebih jujur, meski harus mengecewakan harapan yang tidak selaras. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan bukan keadaan statis, melainkan tarian keseimbangan. Ada hari-hari kuat, ada hari-hari lemah. Ada hari-hari terang, ada hari-hari berat. Menerima dinamika ini membuat jiwa tidak terkejut setiap kali keseimbangan terguncang. Dan jiwa yang tidak terkejut memberi ketenangan besar bagi tubuh. Ia juga menyadari bahwa manusia sering menghabiskan energi untuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, hingga lupa merawat satu-satunya waktu yang benar-benar dimiliki, saat ini. Saat ini adalah ruang penyembuhan. Saat ini adalah tempat kehidupan bekerja. Ketika manusia kembali ke saat ini, banyak beban yang kehilangan kekuatannya. Dalam kebijaksanaan Ashifa, manusia diajak untuk hidup dengan rasa cukup yang sadar. Cukup bergerak, cukup beristirahat, cukup berharap, cukup berusaha. Hidup yang selalu berlebih membuat tubuh kelelahan dan jiwa gelisah. Hidup yang cukup memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Ibnu Sina seolah berkata bahwa manusia tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasa damai. Kedamaian tidak bergantung pada situasi, tetapi pada cara manusia berelasi dengan situasi itu. Ketika relasi ini berubah, tubuh merasakan dampaknya sebagai rasa aman yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa menjaga kesehatan berarti menjaga kualitas hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan kehidupan secara keseluruhan. Hubungan yang penuh tekanan menciptakan ketegangan batin. Hubungan yang jujur dan selaras menciptakan ketenangan yang menyembuhkan. Dalam perjalanan panjang ini, manusia akhirnya memahami bahwa penyembuhan bukan sesuatu yang harus dikejar dengan kecemasan, tetapi sesuatu yang perlu diizinkan terjadi. Diizinkan melalui istirahat. Diizinkan melalui penerimaan. Diizinkan melalui perubahan kecil yang konsisten. Ibnu Sina mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kebijaksanaan batin yang sering tertutup oleh kebisingan hidup. Ketika kebisingan mereda, kebijaksanaan itu muncul. Ia membimbing tanpa suara, mengarahkan tanpa paksaan, dan menyembuhkan tanpa janji palsu. Dan pada titik ini, manusia tidak lagi merasa perlu tergesa. Ia berjalan dengan langkah yang lebih pelan, tetapi lebih sadar. Lebih lembut, tetapi lebih kuat. Lebih sederhana, tetapi lebih utuh. Inilah puncak sunyi dari perjalanan panjang ini. Bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah bentuk penyembuhan yang paling dalam. Bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi sehat. Ia hanya perlu hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Selama kesadaran ini terus dijaga, penyembuhan akan terus berlangsung, dalam setiap napas yang diterima dengan syukur, dalam setiap batas yang dihormati, dan dalam setiap langkah kecil yang diambil dengan niat yang jernih. Dan di sanalah, tanpa sorak, tanpa tuntutan, manusia menemukan kesehatan yang sejati. Kesehatan yang tidak hanya membuat tubuh bertahan, tetapi membuat hidup terasa layak untuk dijalani. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang ini bermuara pada satu kesadaran yang sunyi namun menenteramkan, bahwa hidup tidak pernah menuntut manusia untuk selalu kuat, hanya menuntutnya untuk selalu jujur. Jujur pada tubuh yang lelah. Jujur pada jiwa yang meminta perhatian. Jujur pada kehidupan yang terus berubah. Ibnu Sina seakan meninggalkan pesan yang sangat lembut namun mendalam, bahwa kesehatan sejati bukanlah keadaan tanpa luka, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan luka tanpa kehilangan makna. Bahwa kesembuhan bukan selalu tentang kembali seperti dulu, tetapi tentang menjadi lebih utuh dari sebelumnya. Ketika manusia berhenti melawan dirinya sendiri, tubuh tidak lagi dipaksa untuk berteriak. Ketika jiwa diberi ruang untuk bernapas, kehidupan menemukan ritmenya kembali.
Disitulah penyembuhan bekerja, bukan sebagai keajaiban instan, tetapi sebagai proses yang setia dan penuh kebijaksanaan. Kitab Asy-Syifa bukan hanya warisan ilmu, tetapi warisan cara hidup. Ia mengajarkan bahwa menjaga kesehatan berarti menjaga keseimbangan, menjaga kesadaran, dan menjaga hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Bahwa hidup yang dijalani dengan perhatian adalah bentuk pengobatan yang tidak pernah usang oleh waktu. Dan jika hari ini tubuhmu lelah, jika jiwamu terasa berat, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah undangan untuk kembali pulang. Pulang ke kesadaran, pulang ke keseimbangan, pulang ke hidup yang lebih selaras. Karena sesungguhnya, kesembuhan tidak selalu datang dari luar. Ia tumbuh perlahan dari dalam, saat manusia berhenti berlari, berhenti memaksa, dan mulai mendengarkan. Dan selama manusia mau hidup dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih jujur, jalan menuju kesehatan akan selalu terbuka. Itulah rahasia terdalam dari Kitab Asy-Syifa. Sebuah ilmu penyembuhan yang mendahului zaman, namun tetap hidup hingga hari ini, membimbing siapapun yang ingin sembuh, bukan hanya dari sakit, tetapi dari keterpisahan dengan dirinya sendiri.